Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar tentang IPS kelas 8 semester ganjil bersama saya, Weni Lisa Bangun SPD di SMP Negeri 2 Gide. Nah, materi yang pertama kita hari ini adalah tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Nah, sebelumnya yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta diharapkan mampu menjelaskan pengertian kerjasama ASEAN, menyebutkan faktor pendorong dan faktor penghambat kerjasama ASEAN, mengidentifikasi berbagai informasi tentang bentuk-bentuk kerjasama, sosial, politik, budaya, pendidikan, dan perkembangannya antar negara ASEAN. Nah, pertama-tama kita lihat dulu materi pembelajaran kita hari ini adalah mengenai kerjasama. Apa itu pengertian kerjasama, faktor pendorong dan faktor penghambat kerjasama, dan bentuk-bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial dan budaya, politik dan keamanan, dan pendidikan. Nah, kerjasama itu sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, lembaga, pemerintah, dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, apa yang menjadi faktor pendorong terbentuknya kerjasama? Yaitu pertama adalah kesamaan dan perbedaan sumber daya alam dan kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Nah, faktor penghambat terbentuknya kerjasama adalah yang pertama perbedaan ideologi, konflik dan peperangan, kebijakan protektif, dan perbedaan kepentingan tiap negara. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Integrasi ASEAN diharapkan terjadi melalui terciptanya sebuah masyarakat ASEAN yang saling peduli dan berbagi. Maka dibentuklah beberapa kerjasama ASEAN, di antaranya di bidang bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Yang pertama, bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar, membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha pembangunan, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Yang pertama, adanya Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. Kedua, Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme. Selanjutnya adalah bentuk kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Contohnya, penawaran beasiswa pendidikan. Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan dan keselamatan kerja, industri komunikasi bahari, dan lain-lain. Demikianlah materi kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Yahobu.